Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal. Yang pertama ada saham CDIA, yang dimana di perdagangan hari ini dia ditutup melemah ya, 2,59%, close di harga 1690. Kalau kita lihat CDIA dia breaknya di area support terdekatnya ya di 1690. Nah, kalau seandainya yang belum punya barang kita bisa tunggu dulu ya, wait and see dulu. Takutnya dia masih ada buangan kembali ya, ada penurunan, kita bisa tunggu di area 1570-an ya. Jadi kita bisa tandai ya, seandainya dia bertahan di area support 1690, dia terjadi rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham CDIA ke resisten terdekatnya di 1905, untuk resisten berikutnya ada di 2090. Tapi kalau kita lihat di sini seandainya support, terdekatnya ini di 1690 dia jebol ya, kita bisa pantau juga nih untuk support berikutnya ada di 1570-an ya. Kalau terjadi rejection dia akan, melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kita bisa tunggu dulu ya di saham CDIA, jangan buru-buru masuk. Kita bisa pantau dulu ya di area-area support ini. Terus support 1570 juga berdekatan dengan EMA 20-nya ya. Kita bisa tunggu dulu, kita bisa cari saham-saham yang lain yang lebih menarik, jadi jangan buru-buru entry. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita lanjut ke saham brand. Ya, untuk saham brand di perdagangan hari ini ya, hari Rabu 24 September 2025, dia ditutup melemah 1,66%, close di harga 8.875 ya. Jadi kalau kita lihat memang, di sini dia tertahan ya di EMA 20-nya ya, yang cukup kuat. Beberapa hari dia menyentuh EMA 20, di area-area EMA 20 dia selalu bertahan ya. Kita bisa tandai ya, secara jangka pendek dia, sideways. Kalau kita lihat ya, ya di dekat EMA 20, sideways-nya range jangka pendeknya di harga 8.800 sampai 9.125 ya untuk, saham brand ini. Jadi kalau kita lihat karena di area sini area sideways ya untuk, saham brand, kita bisa pantau seandainya dia jebol ya, di area support, seandainya dia jebol ya area support terdekatnya ini di area sideways-nya, dia akan menuju ke support berikutnya di 8.250. Tapi seandainya kalau dia menembus resisten ya di 9.175, dia break menembus resisten 1.900 di harga 900, 125, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk resisten berikutnya di 9.850-an. Memang kalau secara jangka panjang, kita ada target di 8.800-an ya untuk saham brand, karena ada pola yang cukup menarik ya kalau kita lihat ini nih, karena dia menembus garis downtrend-nya ini, trendline-nya dia ada kemungkinan untuk menembus resisten berikutnya. Di sini ada posisi secara jangka panjangnya ya untuk brand. Kita coba lanjut untuk saham BRPT. Ya, untuk saham BRPT di perdagangan hari ini ya, hari Rabu dia ditutup menguat 11,87%, close di harga 3.770. Ya, kalau kita lihat memang kita tarik secara Fibonacci, dia menembus area golden ratio-nya ya di 1618, dia kuat menembus dan melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa, tandai ya untuk resisten terdekatnya secara Fibonacci di area 4.100 kalau kita lihat. Jadi,
Seandainya, kalian belum punya barang di PRPT, jangan dikejar guys, jangan dikejar. Kalau yang udah naik tinggi, udah ketinggalan kereta seandainya ya, itu jangan dikejar. Takutnya kita masuk di area-area pucuk kan, resikonya lebih tinggi ketimbang kita ngambil di area bawah, di area-area support bawahnya ya. Jadi kalau yang belum punya barang jangan dikejar. Kalau yang udah punya punya barang di harga 2.100, 2.200-an, kita bisa hold ya untuk PRPT-nya. Kita bisa tandai-tandai ya untuk support-support terdekatnya di golden ini, kita golden ratio 1618 kita bisa tandai juga ya, selama dia bertahan di atas support 3.310, dia akan melanjutkan kenaikannya untuk resisten terdekatnya di 4.100 untuk PRPT. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham PTRO ya. Ya, kalau kita lihat saham PTRO di perdagangan hari ini dia ditutup menguat 4,86%, close di harga 6.475. Kalau kita lihat di mana saham PTRO ini dia juga menembus juga ya golden ratio 1618-nya ya, dan dia break di atas resisten ya, yang jadi target kan resisten ini jadi tembus. Jadi apa kesimpulannya untuk saham, eee, PTRO? Kalau kita lihat juga di sini sempat di pagi hari ya dia, ke sekitar harga 6.970-an, cuman dia ditutup, turun ya. Di sini di 6.400. Kalau yang belum punya barang jangan dikejar guys. Kalau mau trading itu, alangkah baiknya kita menunggu retest dulu ya untuk saham-saham yang udah naik kenceng, kita nunggu, retest-retest terdekatnya ya. Kita bisa tandai juga di sini ada support 4.600, ada resisten ya di 6.225. Jadi untuk support terdekatnya ya di area 6.225, selama dia bertahan di area support tersebut ya, dia ada kemungkinan dia mau mengejar lagi di golden ratio 2618-nya deh di harga 9 ribuan. Tapi kan ini udah, terlalu tinggi ya untuk target dalam waktu dekat, jadi kita bisa pantau dulu ya, jangan buru-buru masuk untuk saham PTRO-nya. Kita coba lanjut, saham emas ya. Yang di mana saham emas di hari kedua ya perdagangan saham emas ini ya, di hari kedua, hari pertama dia arah, hari pertama ya benar ya, dia arah, di hari kedua dia sempat dibuka menguat ya, di harga 4.500-an ya, dibuka auto reject atas. Tapi kalau kita lihat di sini candlenya turun tajam ya, kalau kita lihat cek setara, 1 menit ya, di jam 1 menit ya, tadi saya udah bikin video juga. Ya, di menit pertama untuk saham emas ya, 1 menit pertama dia langsung, dia kan dibuka di 4.500, 1 menit pertama dia langsung dibawa turun ya, ke harga 3.900-an, dan untuk menit berikutnya ya, sampai 5 menit pertama dia makin turun lagi. Kalau kita lihat di sini ya, 5 menit pertama dia turun sempat menyentuh 3.590 untuk saham emas ini ya, kalau secara 1 menit ya, candle 1 menit. Sempat ada tarikan ya ke harga 4 ribuan, tapi, tidak cukup lama ya, dia juga langsung diguyur kembali sampai menyentuh 3.590 lagi ya untuk saham emasnya, dan ditutup di perdagangan hari ini di harga 3.640 untuk saham JDA. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara teknikal kan susah ya karena baru satu candle. Jadi ada kemungkinan karena di sini kalau kita lihat tekanan jual yang cukup tinggi, jadi harganya pun drop ya, candlenya merah membara ini ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia, eee, menembus 3.590 ya sebagai low yang hari ini ya,
dia ada kemungkinan kalau menembus 3.590 ada kemungkinan dia lanjut turun kembali ya untuk saham, emas ini ya. Jadi kalau saham PP ini kita bisa tunggu yang cukup menarik ada CDIA ya, tapi disclaimer CDIA kita ulang sekali lagi ya, dia nunggu retest ya sebelum dia sebelum dia naik kembali untuk saham CDIA-nya. Ya oke guys, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.